warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai metode pembelajaran self-direct learning. Dengan saya sendiri, Mahabatus Solih dengan NIM 12. Saya Abdullah Nasfar dengan NIM 06. Saya Dian Arfianis dengan NIM 04. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian metode self-direct learning. Metode self-direct learning merupakan model pembelajaran konstruktivisme yang berpusat pada siswa. Metode pembelajaran self-direct learning didasarkan atas pandangan John Dewey bahwa setiap individu memiliki potensi yang tidak terbatas untuk tumbuh dan berkembang. Self-direct learning merupakan model pembelajaran yang mempelajari tentang kesiapan untuk melakukan pembelajaran secara mandiri dengan beberapa indikator yang memiliki sifat inisiatif belajar atau tanpa bantuan dari orang lain. Bantuan yang dimaksud adalah merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sumber belajar, menentukan strategi belajar, dan mengevaluasi hasil belajar. Self-direct learning adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yang dapat membangkitkan minat siswa dan memberi mereka kesempatan untuk menyelidiki bagaimana kehidupan akademik berbeda dari kehidupan sehari-hari mereka. Siswa dapat mengembangkan kesadaran diri dan menjadi lebih mandiri dalam mempelajari mata pelajaran pendidikan jasmani melalui proses belajar mandiri, menemukan makna pembelajaran pendidikan jasmani dengan menerapkan self-direct learning sebagai model pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu ciri-ciri metode self-direct learning. Menurut Toha, ciri-ciri dari kemandirian dalam metode self-direct learning antara lain yang pertama, inisiatif belajar siswa yang memulai proses belajar dengan rasa ingin tahu dan motivasi tinggi. Yang kedua, pengelolaan diri dengan membentuk sikap bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Yang ketiga, penentuan tujuan belajar dengan mengedepankan perencanaan diri. Yang keempat, kemandirian siswa yang terbentuk dengan cara berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, pemanfaatan sumber belajar dengan tidak menggantungkan pemikirannya kepada diri, melainkan pada pemikiran sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain dalam proses belajar. Lalu yang terakhir, evaluasi diri dengan mampu memecahkan masalah dengan berpikir mendalam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode self-directed learning. Metode ini memiliki kekurangan dan juga kelebihan bagi siswa dan juga guru. Kelebihan bagi siswa antara lain yang pertama, siswa bebas belajar untuk menyesuaikan gaya belajar mereka sendiri sesuai dengan kecepatan belajar mereka dan sesuai dengan arah minat dan bakat dalam menggunakan kecerdasan majemuk yang mereka miliki. Yang kedua, menekankan sumber belajar secara lebih luas baik dari guru maupun sumber belajar lain. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki secara menyeluruh. Yang keempat, pembelajaran mandiri memberikan siswa kesempatan untuk mempertajam kesadaran mereka akan lingkungan mereka dan memungkinkan siswa untuk membuat pilihan positif tentang bagaimana mereka akan memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Dan yang kelima, siswa memiliki kebebasan untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kebutuhan. Kemudian untuk kekurangan bagi siswa yang pertama, siswa bodoh akan semakin bodoh dan siswa pintar akan semakin pintar karena jarang terjadi interaksi satu sama lain. Yang kedua, bagi siswa yang malas, maka siswa tersebut untuk mengembangkan kemampuannya atau pengetahuannya akan kurang. Dan yang ketiga, ada beberapa siswa yang membutuhkan saran dari seseorang untuk memilih materi cocok untuknya, atau karena siswa yang bersangkutan kemampuannya tidak mengetahui seberapa tajam pengetahuannya. Lalu untuk kelebihan bagi guru yang pertama, guru dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator atau pendamping, bukan sekedar pemberi materi. Yang ketiga, karena siswa belajar tentang topik yang mereka minati dan dengan cara yang mereka pilih, maka keterlibatan dan motivasi belajar mereka seringkali meningkat. Yang keempat, memberi guru fleksibilitas untuk menyesuaikan metode dan strategi pengajaran dengan kebutuhan individu siswa. Yang kelima, guru membantu siswa mengembangkan keterampilan yang akan terus mereka gunakan di luar ruang kelas, menciptakan pembelajaran seumur hidup. Lalu untuk kekurangan bagi guru yang pertama, guru memiliki kontrol yang lebih sedikit atas proses belajar siswa. Yang kedua, metode ini memerlukan guru untuk menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Dan yang ketiga, mengukur kemajuan siswa dalam metode ini bisa sulit karena siswa memiliki berbagai kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian masuk pada poin langkah-langkah metode self-direct learning.
Metode SDL ini memungkinkan peserta didik dalam mengatur proses belajar dalam bentuk inisiatif diri, mandiri, pengaturan diri, eksplorasi diri, dan kebebasan belajar yang optimal. Maka dari itu penggunaan model ini bisa diterapkan dalam pembelajaran menulis teks puisi. Dengan metode SDL dalam keterampilan menulis teks puisi, peserta didik dapat mendiagnosis kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan, mengidentifikasi sumber, memilih, menjalankan strategi belajar, serta mengevaluasi belajarnya sendiri. Menurut Holek dalam Buddha terdapat 4 tahapan dalam metode pembelajaran SDL. Yang pertama yaitu planning. Yang masuk dalam tahap ini antara lain menganalisis kebutuhan peserta didik, institusi, dan persoalan kurikulum, melakukan analisis terhadap skill atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, merancang tujuan pembelajaran yang kontinu, memilih sumber daya yang tepat untuk pembelajaran, serta membuat rencana mengenai aktivitas pembelajaran harian. Pada tahap ini penerapannya dalam materi menulis puisi dapat berupa guru memberikan pengantar singkat mengenai tahapan dalam menulis puisi. Yang kedua yaitu implementing. Pendidik dapat mempromosikan kemampuan yang dimiliki peserta didik, menerapkan belajar hasil adopsi lanjutan dan setting, penyesuaian yang telah dilakukan, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih metode yang sesuai dengan keinginannya. Pada tahap ini, dalam penerapan materi menulis puisi dapat berupa instruksi untuk siswa untuk melakukan menulis puisi berdasarkan dengan pengalaman masing-masing. Untuk tahap yang ketiga yaitu monitoring. Pada tahap ini pendidik melakukan mind test monitoring atau melakukan pengawasan terhadap pengerjaan tugas yang diberikan, study balance monitoring atau melakukan pengawasan peserta didik selama mengerjakan aktivitas lain yang berkaitan dengan tugas utama pembelajaran, serta awareness bagaimana mengawasi kesadaran dan kepekaan peserta didik selama pembelajaran. Pada tahap ini penerapannya dalam materi menulis puisi dapat berupa guru yang membagikan lembaran contoh puisi, kemudian sebagai siswa membacakan puisi dari lembaran tersebut. Dan tahap yang keempat yaitu evaluatif. Pendidik membandingkan hasil peserta didik, menyesuaikan dan melakukan penilaian peserta didik dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya, serta meminta pernyataan kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan mengenai proses penyelesaian tugas. Pada tahap keempat ini, dalam penerapan materi penulis puisi dapat berupa evaluasi bentuk-bentuk kesalahan dalam pembelajaran atau tata penulisan puisi. Kemudian poin yang terakhir yaitu contoh guna dalam penerapan metode pembelajaran self-guided learning. Jurnal yang pertama dengan judul penerapan model pembelajaran self-guided learning terhadap kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 9 SMP Negeri 7 Pematang Siantar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembelajaran menulis teks cerpen siswa. Penelitian dengan metode kuantitatif ini dilakukan pada tahun 2023 di SMP Negeri 7 Pematang Siantar. Lalu yang kedua ada model pembelajaran self-directed learning berbantuan website Notion meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Website Notion digunakan dalam penelitian ini sebagai aplikasi untuk membantu guru dan siswa mendorong pembelajaran mandiri. Partisipan dalam event ini adalah SMAN 1 Tumpang dengan kelas 11 IPS 1 sebagai kelas kontrol dan kelas 11 IPS 2 sebagai kelas eksperimen, dan data dikumpulkan melalui prioritas kontrol guru desain. Uji Mann-Whitney digunakan sebagai analisis terakhir untuk mengetahui efektivitas penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa model SDL berbantuan konsep website Notion berpengaruh terhadap berpikir kritis siswa karena hasil uji hipotesis menunjukkan nilai 0,00 menunjukkan bahwa HE ditolak dan HI diterima karena nilai signifikannya adalah kurang dari 0,01. Lalu untuk jurnal yang terakhir berjudul penerapan metode direct instruction dalam meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa SMK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis puisi melalui metode direct instruction pada siswa SMK. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMKS yang di Makassar dengan jumlah populasi sebanyak 125 siswa. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang salahnya,
Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.